أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah mempertemukan kita kembali di majelis kultum subuh yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang mana kita berkumpul untuk tujuan mulia yang jauh lebih berharga daripada dunia. Kita berkumpul untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kita berkumpul untuk dekat dengan Allah, berkumpul untuk mendapat ampunan Allah, berkumpul untuk mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu jauh lebih mulia daripada apa yang menjadi orientasi manusia dalam urusan-urusan dunia mereka. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada lagi baik daripada itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suri tauladan yang paling aman dari jebakan iblis dan bala tentaranya. Siapapun yang ingin selamat dari jebakan-jebakan iblis, tidak ada cara untuk selamat kecuali hanya dengan ikuti meneladani wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Rabbuna tabaraka ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin, tidaklah kuciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang singkat, padat dan jelas. Tidaklah kuciptakan kata Allah jin, tidak kuciptakan kata Allah manusia, kecuali tujuan ciptaan itu adalah beribadah kepadaku, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Inilah tujuan ciptaan manusia, dan inilah kita diciptakan, dan inilah tujuan murid kita geraralen, kecuali kan beribadah kepada Allah. Naam. Di dalam ayat tersebut ada beberapa catatan paling penting. Pertama, apakah makhluk Allah yang lain diciptakan tidak untuk beribadah? Kenapa di ayat ini hanya jin, hanya manusia? Makhluk Allah di permukaan bumi selain jin dan manusia sangat banyak. Lebih banyak mana makhluk Allah selain jin dan manusia dibandingkan jin dan manusia? Tentu jawabannya lebih banyak selain jin dan manusia. Malaikat, hewan-hewan dan tumbuhan dengan segala jenisnya, laut yang memenuhi, air yang memenuhi 2/3 belahan bumi, tatanan galaksi Bima Sakti yang begitu besar, yang berjuta-juta lebih besar dari bumi itu sendiri. Pertanyaannya, untuk apa mereka diciptakan? Jawabannya, mereka diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu kenapa tidak disebut? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbihlah kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi.
Ini menunjukkan bahwasanya makhluk Allah beribadah. Namun kenapa di ayat yang sebelumnya tadi tidak disebutkan? Yang disebutkan hanya jin dan manusia. Jawabannya, karena hanya jin dan manusia yang banyak keluar jalur. Sementara yang lain tidak ada yang keluar jalur. Malaikat seluruhnya taat. Hewan-hewan dan tumbuhan seluruhnya taat. Awan taat. Langit taat. Angin taat kepada Allah. Malaikat taat kepada Allah. Enggak ada yang berbuat maksiat. Maksiat hanya datang dari dua jenis makhluk Allah, yang bernama jin dan manusia. Karena makhluk Allah yang dua ini datangnya keingkaran dan tidak ada kepatuhan kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, hasil akhirnya nanti penghuni neraka hanya dua makhluk Allah ini, jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kami siapkan untuk neraka jahanam banyak sekali daripada jin dan banyak sekali daripada manusia. Malaikat tidak ada yang masuk neraka. Hewan-hewan semuanya tidak ada yang masuk neraka. Makhluk Allah semuanya tidak ada yang masuk neraka. Siksaan neraka yang merasakan hanya dua makhluk Allah ini, jin dan manusia. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada nerakanya. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita manusia diingatkan oleh Allah, hai manusia, aku tidak ciptakan kamu wahai manusia kecuali agar engkau beribadah kepadaku. Untuk itulah Allah ciptakan untuk kita agar kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang tidak tahu hidupnya untuk ibadah, mereka yang keluar jalur. Ya, banyak kita saksikan di luar sana orang yang asik menyibukkan dirinya dengan dunia. Ketika kewajiban Allah berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, apa yang mereka lakukan? Mereka asik menyibukkan dunia mereka. Tidak ada yang melaksanakan kewajibannya Allah Jalla Jalaluh. Makanya dari itu, kenapa mereka tidak tahu tujuan hidup mereka? Sebenarnya hidup itu untuk apa? Dan ngapain hidup? Untuk apa hidup dibiarin di permukaan bumi? Terjawab sudah dengan ayat tersebut yang padat, jelas dan singkat. Hai manusia, kalian diciptakan untuk beribadah. Berarti rel kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Enggak ada yang lain. Banyak kita saksikan juga remaja-remaja yang di luar sana yang menghabiskan hidupnya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna. Contohnya seperti orang yang asik menyibukkan dengan balapan. Ya, balapan. Apa manfaat dari balapan tersebut? Tidak ada. Ketika itu mereka lupa dengan beribadah kepada Allah. Mereka sudah salah berguna dengan kehidupan mereka. Sampai kelak dewasa nanti mereka tidak tahu dengan apa itu beribadah kepada Allah. Mereka lupa. Dan banyak orang-orang dewasa juga di luar sana, mereka asik menyibukkan mereka dengan cari harta mereka. Bekerja dari pagi sampai pagi untuk mencari uang. Kewajiban Allah tidak dilaksanakan,
mereka lupa dengan kewajibannya Allah Jalla Jalaluh. Ya hadirin. Dan alhamdulillah kita semua yang berada di sini telah diberikan oleh Allah hidayah kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah tersebut. Semoga kita diistiqomahkan di jalannya Allah sampai akhir kelak. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Yang mana datangnya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kebenaran datang dari Allah Jalla Jalaluh. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.